Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2.1.A.3 mulai dari diri modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, kami JGP Angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Barat atas nama Binarsi dengan pengajar praktik Ibu Susanti dan fasilitator Bapak Hamdan. Dalam LMS tercantum tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai, yaitu JGP dapat berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana tindakan gurunya di masa lalu membantu dirinya untuk belajar dengan lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat, menuntun tumbuhnya kodrat itu. Adapun pertanyaan pemantik yang ada di LMS adalah bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda. Kemudian dalam LMS ada 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu refleksi individunya. Bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampuh dengan segala keragaman murid-murid Anda. Yakni tindakan yang saya lakukan adalah selama saya menjadi pendidik tentunya selalu menemukan keberagaman murid. Dalam hal ini bukan lagi suatu kebayangan akan tetapi kenyataan yang ada. Murid yang saya ampuh di kelas memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari lingkungan, sosial, emosional, finansial, dan lain-lain. Kemudian refleksi individu yang kedua, apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Dan apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Kemudian tindakan yang ada yaitu yang saya lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda-beda adalah membuat pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Saya mendiagnosis kemampuan dan kebutuhan siswa dengan memperhatikan hasil belajar mereka selama ini, karakter mereka saat proses pembelajaran, dan asesmen diagnosis. Hal yang saya lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah adalah berusaha membuat pembelajaran yang berpihak kepada siswa, di antaranya membuat kelompok belajar menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan mereka, memproduksi konten pembelajaran yang mudah dipahami siswa, mendorong kolaborasi dengan peran yang menyesuaikan kemampuan masing-masing siswa, dan menyisipkan permainan dalam pembelajaran agar siswa lebih rileks dalam belajar. Perlakuan berbeda yang saya terapkan karena menyesuaikan tingkat kemampuan, kebutuhan belajar mereka. Perlakuan di antara mereka ada menyediakan beragam konten materi pembelajaran, penugasan kelompok, cara kerja sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa, dan memberikan tugas yang berbeda-beda jika mereka diperlakukan sama, maka mereka akan mendapat tuntutan nilai yang sama. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda. Kemudian tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Tindakan saya untuk mengatasi tantangan-tantangan yang saya hadapi karena keberagaman siswa, yakni membuat strategi pembelajaran yang perlu bervariasi, kurangnya waktu pembelajaran, kurangnya minat dan motivasi murid dalam pembelajaran. Kemudian tindakan yang saya lakukan yaitu membagi kelompok dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan belajar siswa, menyediakan konten pembelajaran yang beragam, menyederhanakan materi tanpa mengurangi esensi pembelajaran. Kemudian refleksi yang keempat adalah menurut Anda untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keberagaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang atau dilaksanakan dan dievaluasi? Tindakan yang saya lakukan yaitu untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keberagaman murid tersebut, seharusnya pembelajaran dirancang dengan memperhatikan keragaman, kemampuan, dan kebutuhan murid.
Guru juga bisa merancang pembelajaran berdasarkan pendapat daripada siswa, sehingga siswa bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan keinginannya. Pembelajaran juga seharusnya dilaksanakan sesuai dengan rancangan tersebut, disusun mengakomodasi keberagaman murid. Setelah itu, pembelajaran dievaluasi dengan meminta umpan balik pada siswa, dan juga guru harus membuat refleksi diri sebagai pedoman dalam mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam modul 2.1 mulai dari diri. Terima kasih. Guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.